matamu, mulia dalam pandanganmu. Ku berharga di matamu, Yesus yang mengasihiku. Oh, ku berharga di matamu, mulia dalam pandanganmu. Ku berharga di matamu, Yesus yang mengasihiku. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayanganmu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Shalom Holy Lovers, apa kabar semuanya? Sebagai anak-anak muda, kita harus menyadari betapa berharga dan bernilainya diri kita di pemandangan Tuhan. Untuk itu, saya mengajak kepada semua Holy Lovers untuk menyiapkan hati mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Crispus Surbakti. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Halo Holy Lovers, apa kabar semua? Hari ini kita akan membahas satu topik tentang self-value. Bagaimana kita sering berbicara tentang gambar diri, agar kita itu memiliki gambar diri yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau baca di dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 7a. Ya. Di situ ditulis, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi bagaimana kita memandang diri kita, begitulah kita. Ada orang yang memandang dirinya rendah, ya itulah dia. Ada orang yang memandang dirinya hebat, ya hebatlah dia. Jadi sebagaimana kita memandang diri kita, begitulah keadaan kita. Ada satu
cerita, ada satu gambar saya pernah melihat ada seekor gajah yang terantai. Kakinya itu dirantai oleh rantai yang kecil. Menjadi satu pertanyaan, kok bisa gajah yang besar itu kakinya terantai hanya dengan rantai yang kecil? Ternyata cerita ini, gambar ini memiliki sebuah cerita. Ternyata waktu gajah ini, waktu masih kecil, waktu masih bayi, dia kakinya sudah dirantai. Jadi waktu bayi gajah itu bergerak, dia mau tarik rantai itu, nggak bisa. Dia mau tarik, nggak bisa. Besok dia bangun lagi, dia tarik, nggak bisa. 3 hari, 4 hari, lama-kelamaan dia tarik, nggak bisa. Dan akhirnya di pikirannya mulai berpikir, udah nggak bisa ini. Setelah dia beranjak dewasa menjadi besar pun, ditarik, nggak bisa. Dia udah berpikir dalam pikirannya, di dalam pikirannya itu sudah tergambar, saya nggak bisa. Padahal beberapa tahun yang lalu kita ingat cerita di Aceh, ya, ada tsunami di mana alat-alat berat tidak bisa masuk, digunakanlah gajah untuk mengangkat kayu, untuk mengangkat atau menggeser mobil-mobil yang tenggelam. Gajah itu begitu kuat. Tapi kenapa gajah yang besar kuat ini terantai? Karena ternyata di dalam pikirannya sudah ada kata tidak bisa. Padahal waktu dia dewasa tinggal tarik saja, pasti itu akan melepaskan rantai itu. Nah, banyak anak-anak muda sama seperti gajah ini tadi. Di dalam pikirannya itu sudah ada kata nggak bisa. Iblis sering menipu kita anak-anak muda dengan kalimat udah nggak bisa. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar apa kata firman Tuhan tentang kita. Kalau kita mengenal diri kita, itu akan menentukan otoritas kita. Identitas kita menentukan otoritas kita. Gajah itu tadi, dia udah nggak kenal identitasnya, sehingga dia sepertinya udah nggak punya kekuatan. Ya. Nah, saya baca lagi, jadi yang kita mau menang di gambar diri ini diawali dengan pikiran kita. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi gambar diri itu berbicara tentang pola pikir, pembaharuan budi. Jadi anak-anak muda kita harus mulai merubah paradigma kita, supaya kita bisa mempunyai otoritas. Kalau di sini selalu kita ditipu oleh iblis, kamu nggak bisa, sama seperti gajah tadi, dia punya potensi yang besar, dia bisa menarik rantai yang kecil itu, bahkan dia bisa mengangkat pohon-pohon yang besar. Tapi ketika di sini gambar dirinya nggak benar, nggak bisa, maka dia tidak bisa melakukan apapun. Ada satu tokoh di Alkitab namanya Musa. Musa ini adalah orang yang luar biasa, ya. 40 tahun dia dididik di istana. Sudah pasti dia banyak sekali belajar banyak hal di istana, ya. Mungkin dia belajar strategi perang, mungkin dia belajar ekonomi, manajemen. Semua dia pelajari di istana. Dan setelah 40 tahun karena dia membunuh orang Mesir, karena membela bangsanya, akhirnya dia pergi lari ke padang gurun. Selama di padang gurun, dia hidup 40 tahun lagi. Satu kali Tuhan berbicara kepada Musa, Musa, kembalilah ke Mesir, engkau akan kupakai untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, di sini ada satu hal yang saya bilang tadi, Musa ini seperti gajah yang besar. Dia udah punya potensi yang luar biasa, tapi ketika Tuhan memanggil Musa, banyak sekali alasannya. Ya, saya rindu kita melihat di dalam Keluaran pasal 3 ayat 10. Ya, Keluaran 3 ayat 10, Tuhan bilang, aku mengutus engkau Musa ini sekarang. Ayat 11, tapi kata Musa, siapa aku ini? Siapa aku ini, kata Musa. Padahal kalau kita belajar ceritanya, dia orang yang luar biasa, sudah pasti pendidikan di istana itu sangat luar biasa. Gurunya pun mungkin yang terbaik semua. Tapi itu karena dia punya gambar diri yang salah. Siapa aku ini? Maka engkau menyuruh aku menghadap Firaun, katanya kepada Tuhan.
Lalu Musa punya alasan lagi. Gimana kalau mereka nggak percaya kepadaku? Keluaran 4 ayat 2. Tuhan berfirman, apa yang ada di tanganmu? Lalu Musa bilang tongkat. Tuhan bilang lempar tongkat itu. Waktu Musa lempar tongkatnya jadi ular. Wah. Lalu Tuhan bilang pegang lagi ekornya. Dipegang lagi ekornya. Jadi tongkat lagi. Dahsyat ya. Tuhan sedang mempertontonkan kuasanya, siapa yang menunjuk, siapa yang memilih engkau Musa. Tapi apakah dengan demonstrasi yang Tuhan berikan kepada Musa, Musa gampang percaya? Jawaban Musa ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini nggak pandai bicara. Dia pakai alasan, karena di sininya itu seperti gajah tadi, masih dirantai, nggak bisa aku. Aku ngomong aja nggak bisa, kata Musa. Sampai Tuhan ngomong, Musa, pergilah, ayat 12, aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tuhan udah tunjukkan demonstrasi, Tuhan udah bela nanti aku yang tolong, tapi di sininya belum merdeka. Ayat Keluaran 4 ayat 13, Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus, katanya. Wah. Saudara-saudara, kalau saya sendiri ya, kalau saya ambil posisi saya sebagai Tuhan, kalau saya kasih contoh simpel lah, saya sebagai gembala, ada jemaat saya bilang, yuk melayani, jangan saya Pak, ayolah, saya nggak bisa, nanti diajari, nggak bisa. Lalu saya tunjukkan begini. Wah jangan saya, udah lama saya cerita, lalu dia bilang jangan saya. Wah mungkin saya sebagai gembala sedikit sedih, atau saya berpikir, sudah, kalau nggak mau melayani Tuhan ya sudah. Tapi Tuhan kita itu sangat berbeda. Tuhan yang kita sembah, dia nggak pernah mau menyerah dengan seorang Musa, dia juga nggak mau pernah menyerah dengan kita anak-anak muda. Yang penting kita menang dulu di pola pikir kita. Anak-anak muda, sering sekali dalam hidup kita sebagai anak-anak muda kita berkata, Tuhan kenapa pintu sepertinya tertutup? Sebenarnya enggak. Banyak sekali tanpa kita sadari karena banyak alasan kita, karena ketidakpercayaan diri kita, sehingga pintu-pintu yang Tuhan bukakan itu sepertinya terlewatkan. Dan orang yang lain mengambil kesempatan itu sehingga hidup mereka berubah. Hari ini yang perlu dibereskan adalah pola pikir kita, gambar diri kita. Kita harus kenal betul siapa diri kita. Nah, jadi bersyukurlah kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang punya cara pandang yang berbeda. Kalau saya memandang Musa, Musa ini banyak sekali alasan, gak usah dipakai. Tapi Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan itu memandang Musa jauh ke dalam hal-hal yang banyak yang tidak mengerti, tapi Tuhan mengerti tentang Musa. Tuhan berpikir, kalau Musa ini gambar dirinya nggak dibereskan, akan jutaan orang Israel nggak akan keluar dari Mesir. Kalau Musa ini pikirannya nggak dibereskan, gambar dirinya nggak dibereskan, mungkin orang Indonesia, orang Sumatera Utara nggak akan pernah baca kitab Taurat. Jadi Tuhan itu berpikir jauh. Itu sebabnya anak-anak muda, marilah kita sama-sama kenali diri kita. Jangan lagi mau ditipu oleh iblis. Dan hari ini Tuhan melihat dirimu sama seperti Musa. Tuhan melihat dirimu mungkin kalau engkau nggak dimenangkan akan ada lagu-lagu baru yang tidak akan pernah didengar. Tuhan memandang dirimu kalau gambar dirimu itu nggak dimenangkan, mungkin nggak akan pernah ada buku yang Tuhan sudah mau engkau yang mengerjakannya, tidak akan pernah keluar. Itu sebabnya mari kita kenali gambar diri kita, miliki gambar diri yang benar, ya. Dan iblis sangat tahu hal ini. Satu aja seorang Musa saja gambar dirinya itu bisa pulih, jutaan orang Israel bisa
diselamatkan. Apalagi banyak anak muda gambar dirinya dipulihkan. Makanya iblis selalu berusaha menghancurkan gambar diri anak-anak muda. Nah, jadi mari anak-anak muda kenali siapa diri kita, kenali siapa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Kalau kita mengenal siapa diri kita, itu menjadi satu hal yang mengerikan bagi iblis. Makanya iblis selalu akan berusaha menghancurkan anak-anak muda, mengacaukan gambar dirinya, mengatakan seperti gajah tadi, kamu nggak bisa. Orang tuamu itu nggak sekolah. Apa hubungannya orang tua kita nggak sekolah dengan kesuksesan kita? Tapi banyak anak-anak muda berpikir iya. Kau itu dari kampung, nggak ada hubungannya kita dari kampung, dari kota. Tuhan kita ada di kota, ada di desa. Jadi belajar punya gambar diri yang benar. Nah, kalau kita pergi membeli satu barang, saya kasih contoh. Kalau kita pergi misalnya ke satu toko mau membeli sepatu, biasanya orang yang pergi membeli satu sepatu itu apapun ceritanya yang paling pertama yang dilihat itu adalah nilai, harga. Walau dibolak-balik gayanya seperti apa, tapi tembakannya itu pasti harga. Misalnya ada satu harga 10 juta misalnya. Waktu ada seseorang melihat harga sepatu 10 juta akan ada dua reaksi. Yang pertama, wah kemahalan, lalu diputar-putar, dipura-pura, dipulangkan, lalu dia pergi. Tapi ada satu orang waktu dia lihat, 10 juta, lalu dia tanya, ada nomor 42 katanya sama pegawainya. Oh ada Pak, oke saya ambil satu. Jadi gara-gara nilai, gara-gara harga, ada dua orang. Yang pertama ada orang yang mendekat, yang kedua ada orang yang menjauh. Jadi gara-gara nilai ada orang yang mendekat, ada orang yang menjauh. Biasanya kalau hari besar atau mau hari lebaran atau mau Natal, itu di mal-mal banyak tempat obral. Nah biasanya orang yang datang ke tempat obral itu pasti rame. Wah apalagi ayo obralnya baru dibuka, pasti semuanya datang berebut. Tadinya yang rapi langsung diangkat gini, dilepas, diangkat, dilepas, diangkat, lepas. Kenapa? Karena obral. Dan orang yang datang biasanya ke tempat-tempat obral itu ya udah pasti orang menengah ke bawah lah. Kalau orang yang udah level tinggi malu pun dia ke tempat obral. Kenapa? Karena obral. Nah, sama dengan nilai hidup kita, teman-teman. Nilaimu itu akan menentukan bagaimana orang yang mendekat kepadamu, bagaimana orang yang menjauh dari hidupmu. Kalau di sini ditulis obral, maka yang datang pun orang-orang yang rendahan. Tapi kalau di sini ditulis mahal, orang-orang yang mendekat kepadamu pun sudah pasti orang-orang yang mahal. Makanya anak-anak muda sekarang tentukan nilai diri kita. Kalau hari Minggu teman-teman kita bilang, ayolah sekali kita jalan-jalan, gak usah beribadah lah. Lalu kita bilang, oke lah, saya gak beribadah. Lalu kita pergi jalan-jalan, teman-teman, engkau sedang menunjukkan berapa nilai hidupmu. Kalau misalnya ada teman-teman kita ngajak, ayolah jalan-jalan hari Minggu, sekali-sekali gak usah melayani lah. Lalu kita bilang, no, aku kalau hari Minggu aku gak mau, aku mau melayani Tuhan. Kita sedang menunjukkan berapa nilai kita. Dan nilai di sini itu akan menarik juga orang yang senilai dengan kita. Nah, jadi sekarang berbicara gambar diri, tentukan berapa nilai diri kita. Ada seorang wanita pernah bilang begini, dia sambil cerita, dia mau nangis, dia bilang, Om, aku sedih, sudah 3 kali aku pacaran, 3 kalinya pacarku ngajak aku tidur di tempat tidur. Saya dengan simpel cuma bilang begini, mungkin karena kamu taruh nilai obral, nilai murah dalam dirimu.
Jadi bagaimana sikap kita itu sangat menentukan berapa nilai diri kita. Kalau kita misalnya wanita disentuh oleh laki-laki, lalu kita bilang, itulah nilai diri kita. Tapi waktu kita disentuh, kita, tidak bisa begitu. Kita sedang menunjukkan nilai diri kita berapa. Saya berharap anak-anak muda, Pantai Kosta khususnya, menjadi orang-orang yang bernilai. Kenali diri kita itu mahal, ya. Jangan main-main, jangan punya kualitas diri yang murahan. Sekali lagi, hidup kita ini akan seperti magnet. Besi akan datang kepada kita, kertas nggak akan datang kalau kita magnet. Kalau di sini mahal, orang yang akan datang pun orang yang mahal. Kalau di sini murahan, pergaulan kita juga kacau, yang datang juga orang-orang yang kacau. Kalau di sini sombong, yang datang juga orang-orang yang sombong. Kalau di sini rendah hati, yang datang juga orang-orang yang rendah hati. Jadi bangun diri dulu. Sederhana, bangun diri dulu. Apalagi anak-anak muda ya, yang mungkin, saya lagi cari jodoh apa segala macam. Bangun diri dulu. Ya. Kalau saudara mau dapat jodoh yang terbaik, bangun di sini yang terbaik. Yang terbaik itu juga akan datang. Nah, saya mau bicarakan sedikit. Ada rumusan iblis yang sering sekali mengikat anak-anak muda. Iblis bilang begini, gambar diri kita itu adalah prestasi saya, penampilan saya, perbuatan saya, tambah apa kata orang. Wah, kalau penampilan saya keren, orang bilang keren, maka kerenlah saya. Itu tipuan iblis. Makanya banyak orang, penampilannya dibuat-buat, padahal dia sendiri nggak nyaman. Supaya apa? Supaya dia bisa diterima oleh orang lain. Itu salah. Ya. Penampilan oke, tapi banyak orang berpenampilan supaya bisa diterima. Itu yang salah. Ya. Jadi silakan berpenampilan apapun, tapi bukan karena supaya kita diterima. Tapi rumus yang benar adalah pribadi saya tambah apa kata Tuhan. Itulah yang benar. Pribadi saya tambah apa kata Tuhan, itulah yang benar. Saya tutup dengan Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, kata Yesus, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dari ayat ini jelas sekali Tuhan berkata kepada kita, kita itu berharga, kita itu mulia, dan Dia sangat mengasihi kita semua. Itulah gambar diri yang benar. Jadi jangan pernah lagi bilang, aku ini gak berharga. Yesus sendiri, Tuhan kita sendiri bilang kita itu berharga, anak-anak muda. Saya sering sekali melihat banyak anak-anak muda ditipu oleh iblis di sini tadi. Sama seperti kalau saya kasih contoh, ya. Saya kasih contoh uang, ini uang 100.000. Ini nilainya 100.000, kenapa? Karena Bank Indonesia sudah menetapkan uang ini 100.000 rupiah. Ini adalah satu uang bernilai, berharga. Kalau uang ini jatuh, nilai uang itu tetap sama 100.000. Kalaupun dilecek-lecek, ya, ini tetap 100.000. Kenapa? Karena memang nilainya sebegitu. Tapi banyak anak muda seringkali ditipu oleh iblis. Waktu hidupnya satu saat mungkin jatuh dalam dosa, iblis bilang, nilaimu udah gak 100.000 lagi, engkau udah gak berharga lagi, nilaimu tinggal 90.000. Mungkin jatuh dalam dosa, iblis bilang, tinggal 80.000. Dan banyak anak-anak muda di sini ditipu lagi, iya ya, aku gak berharga. Iblis bilang lagi, ngapain lagi kau melayani, udah tinggal gope nilai dirimu, melayani pun gak ada gunanya. Dan banyak anak-anak muda akhirnya udah jatuh ketimpa tangga lagi. Dan udah tinggalkan Tuhan. Padahal Tuhan gak pernah bilang kau itu gak berharga.
Jelas firman Tuhan bilang, "Nak, engkau berharga, engkau mulia, aku mengasihi engkau." Yesus juga pernah bilang, "Aku datang ke dunia ini bukan buat orang yang sehat, tapi buat orang yang sakit." Jadi anak-anak muda, mulai hari ini kita harus menang di pikiran kita. Ingat ini, inilah yang betul. Engkau berharga, engkau mulia, dan Yesus mengasihi kita semuanya. Dan Yesus mau melakukan perkara-perkara besar yang luar biasa dalam kehidupanmu. Tapi di sini kita harus menang dulu. Kita harus tolak setiap pikiran-pikiran yang negatif. Tuhan memberkati kita semua. Sebentar saya akan berdoa buat anak-anak muda semua. Dimanapun saudara bisa dengar siaran ini. Saya rindu mari kita taruh tangan kita di kepala kita. Dan hari ini kita berdoa, kita mau tolak semuanya tipu daya iblis. Pikiran yang sia-sia yang sering sekali mengikat pikiran kita. Saya berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, hari ini hamba berdoa buat semuanya anak-anak muda dimanapun mereka bisa dengar siaran ini. Hamba berdoa, kami semua masing-masing hari ini tumpangkan tangan kami di atas kepala kami masing-masing. Karena sering sekali iblis itu menipu kami, mengatakan bahwa kami nggak berharga, kami nggak bisa apa-apa, kami tidak mampu. Dan hari ini kami mau tolak setiap pikiran itu. Segala tipu muslihat iblis yang sering menyerang pikiran anak muda, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami mau mendapat pikiran yang baru, gambar diri yang baru, nilai yang baru. Biarlah hidup kami benar-benar serupa, sesuai dengan firman Tuhan. Kami sadar kami ini adalah berharga, kami mulia, dan Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Hamba berdoa buat setiap anak-anak muda, biar kami semua hidup dengan gambar diri yang benar di hadapan Tuhan. Berkati, tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan anak-anak muda, saksikan acara-acara kita berikutnya. Tetap dukung channel ini dan Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. Haleluya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang